Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswal Chandra dengan NIM 66612100023 dari kelas 4C jurusan Administrasi Publik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi mengenai analisis strategi dan analisis IFAS dan EFAS pada BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang pertama ada visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Visinya adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Misinya adalah 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesigapan dalam menghadapi bencana, menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Yang kedua, membangun sistem penanganan darurat bencana secara tepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitas dan rekonstruksi yang lebih baik, yang terkoordinasi, dan berdimensi mengurangi risiko bencana. Yang keempat, menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Yang kelima, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari BPBD adalah memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Selanjutnya ada sasaran dengan SMART. Yang pertama spesifik, meningkatkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan darurat, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Yang kedua ada measurable atau terukur, mengukur tingkat kesadaran, kesigapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat. Yang ketiga ada attainable atau dapat dicapai, memiliki usaha rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rehabilitas pada rekonstruksi. Yang keempat ada relevan atau realistis masuk akal dari tujuan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejajar dengan tujuan BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana daerah maupun sekitarnya. Yang kelima ada timely atau batasan waktu. Selama periode awal tanggapan darurat bencana terutama yang berskala besar seperti tsunami, efektivitas tanggap darurat pada 72 jam pertama setelah bencana merupakan masa paling krusial untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di wilayah yang terdampak. Dalam 72 jam pertama, bantuan harus tepat sasaran dan secepat mungkin. Selanjutnya kita dapat lihat di samping terdapat tabel EFAS. Pada tabel EFAS terdapat peluang dan ancaman. Pada faktor eksternal di peluang terdapat 3. Yang pertama yaitu semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana dengan bobot 0,25 dan rating 3 nilainya sama dengan 0,75. Yang kedua adanya dukungan dinas atau instansi terkait baik pusat maupun daerah dengan bobot 0,20 dan rating 4 sama dengan 0,8. Yang ketiga, adanya pendidikan dan pelatihan serta kursus yang berkaitan dengan kebencanaan dengan bobot 0,12 dan rating 3 sama dengan 0,36. Jadi nilai pada peluang adalah 1,91 dan total bobot 0,37. Selanjutnya ada ancaman. Pada ancaman terdapat 3 juga. Yang pertama yaitu tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam segi pelayanan dengan bobot 0,19 dan rating 5 nilainya sama dengan 0,95. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan masyarakat atau krisis kepercayaan masyarakat dengan bobot 0,15 dan rating 1 nilainya sama dengan 0,15. Yang ketiga, tuntutan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan bobot 0,25 dan rating 3 nilainya sama dengan 0,75. Jadi nilai total pada ancaman adalah 1,85 dan nilai bobot adalah 0,59. Nilai EFAS yang didapat dari strategi BPBD total nilai peluang 1,91 ditambah total dari nilai ancaman 1,85 sama dengan 3,76 dengan interpretasi baik.
Selanjutnya kita masuk pada tabel IFAS. Pada tabel IFAS terdapat peluang dan tantangan. Pada faktor internal di peluang terdapat 3. Yang pertama yaitu tingkat pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasi bencana dengan bobot 0,20 dan rating 5 nilai sama dengan 1. Yang kedua, terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik di antara unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bobot 0,18 dan rating 4 nilainya sama dengan 0,72. Yang ketiga, adanya kewenangan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan bobot 0,15 dan rating 5 nilainya sama dengan 0,74. Jadi nilai pada peluang di IFAS adalah 2,74 dan total bobot 0,53. Selanjutnya ada tantangan pada IFAS. Pada tantangan terdapat 3. Yang pertama, terbatasnya jumlah sumber daya manusia khususnya tenaga pelaksana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi yang ada dengan bobot 0,15 dan rating 2 nilainya sama dengan 0,30. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana kerja khususnya armada atau mobil pemadam kebakaran baik jumlah maupun kualitas dengan bobot 0,20 dan rating 3 nilainya 0,60. Yang ketiga, belum memadai sarana dan prasarana di UPT BPBD sebagai titik kumpul penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana dengan bobot 0,12 dan rating 1 nilainya sama dengan 0,12. Nilai IFAS yang didapat dari strategi BPBD total peluang 2,47 ditambah total dari nilai tantangan 1,02 sama dengan 3,49 dengan interpretasi baik. Sekian, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.